Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Banyak orang di sekitar kita yang masih suka dengan hal-hal yang berbau mistis. Sebelum ada perkembangan teknologi sampai sekarang, orang-orang mengkaitkan kehidupan manusia dengan adanya bantuan dari roh-roh yang ada di udara. Seperti misalnya kemerdekaan Indonesia. Indonesia bisa menang melawan penjajah karena ada bantuan dari roh-roh. Atau kematian seseorang dikaitkan karena ada roh jahat yang mengganggu orang itu sehingga sampai meninggal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemikiran semacam ini ternyata masih ada sampai sehari ini dan membuat orang Kristen juga sedikit banyak percaya dengan hal-hal itu. Hal ini terjadi dalam jemaat Kolose. Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat Kolose dalam Kolose pasal 2 ayat 6-8 demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose ini juga bisa pada kita pada zaman ini, bahwa kita harus tetap di dalam Tuhan. Tetap beriman di dalam Tuhan, artinya kita tidak mencari oknum lain untuk menyelamatkan kita. Rasul Paulus menggambarkan tetap di dalam Tuhan dengan dua hal, yaitu tumbuhan dan bangunan. Tumbuhan yaitu digambarkan seperti akar yang kuat yang bisa menopang pohon yang tinggi, atau bangunan yang teguh yang dengan dasar yang baik dapat membuat gedung itu bisa berdiri kuat. Demikian juga iman kita harus teguh di dalam Tuhan. Saudara, sejak kita menjadi orang Kristen, kita tidak langsung berubah 180 derajat menjadi orang yang langsung taat. Tetapi hal itu harus terus dilatih. Dan seperti tumbuhan, kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti pemikiran kita juga. Dari dulunya percaya kepada hal-hal yang lain, sekarang kita percaya kepada Tuhan saja. Kiranya Tuhan menolong kita dalam hal ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan buat kami. Dan kami ingin teguh di dalam Engkau, ajari kami untuk melatih pikiran kami, hanya percaya kepada Tuhan dan tidak mencari oknum yang lain. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin.